keadaan pandemi yang kita rasakan ini memaksa kita para pengusaha untuk bisa beradaptasi dan akhirnya merubah mindset kita untuk bisa berdampingan dengan pandemi ini. Bagaimana caranya memunculkan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang baru dan menjaga pikiran positif kita tetap di jalur yang selalu positif. Jadi tidak sampai jatuh dengan adanya kesulitan, salah satunya pandemi yang ternyata begitu panjangnya ini. Jadi malam ini kita akan membahas tema menjaga kebugaran dan stamina agar tetap produktif di saat pandemi. Untuk itu nanti sebelum sampai pada para narasumber kita yang luar biasa, jadi narasumber malam ini kayaknya memang pas sekali, mau dari penampilan maupun dari kesehariannya. Yang satu Mas Arizal Firmansyah, nah kelihatan dari bodinya ini cocok nanti dari sisi jasmaninya, bagaimana nanti bisa selalu menjaga kebugaran dan stamina. Kemudian yang satu ada Mas Jundi Soekarna, Ustadz Jundi Soekarna, kelihatan juga ini dari penampilannya pas, nanti bisa dari sisi rohaninya, bagaimana rohani, iya menjaga stamina, pikiran positif untuk bisa selalu berkreasi bagaimana keadaannya. Jadi yang memilih narasumbernya ini luar biasa, pas sekali. Untuk itu nanti kami akan mencoba memberi waktu pada Mas Jundi dan juga Mas Rizal, dan mungkin sifatnya malam ini kita interaktif saja, jadi tidak serius, dan kita seperti kita wedangan biasa, kita mencoba membangun imun dengan selalu berkomunikasi dengan teman-teman walaupun tidak harus bertatap muka langsung karena keadaan belum memungkinkan. Sebelum masuk ke acara utama, nanti kita kasih waktu kepada Mas Rizal bagaimana kiat-kiatnya, dan nanti akan dilanjutkan dengan Mas Jundi. Kami memberi waktu dulu untuk menyapa teman-teman semua. Pertama saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kehadirannya pada Bapak Ketua, Bapak Gareng Haryanto, Mas Tito, Mas Jundi, Mas Arizal, Bapak Abdullah, dan Om Gage, Mas Arfi, Mas David, Mas Farid, ada Mas Wedi, Mbak Uma, ada Mas Anto ini yang belum muncul videonya, dan ada tadi Pak Eko, dan juga ada Mas Lilik Roswanto. Saya ucapkan selamat malam semua. Semoga apa yang nanti kita akan obrolkan dengan santai ini akan menghasilkan satu energi yang positif, akan membawa kebaikan buat kita semua. Selepas acara nanti akan melancarkan rezeki kita semua dan akan membawa kebaikan bagi kita semua. Pertama nanti saya akan minta waktu kepada Bapak Ketua untuk memberikan dua patah kata. Nanti akan kita lanjutkan kepada Mas Arizal dan dilanjutkan dengan Mas Jundi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak Ketua, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam sehat walafiat dan juga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati teman-teman semuanya, ada Pak Abdullah Suwarno, ada Mas pembicara Mas Rizal, Mas Jundi, Mas Bugi, dan juga Mas Bambang Gage,
Ada lagi Mas Arjun. Aku pesan Mas Arjun ya. Malam Jumat sampean. Mas Nggih, Arjun matur nuwun, ada Bapak. juga Mbak Uma. Ada juga Mas Lili. Dan juga harusnya Pak Martono harusnya Rabu nih harusnya hari malam ini. Dan juga ada yang belum tak kami sebut. Ada lagi? Ya semuanya teman-teman yang belum muncul dan yang sudah muncul, monggo kita bersama islami apa yang namanya pandemi ini dan bisa kita selami, kita pertahankan ketahanan pangan kita, ketahanan fisik kita dan kesabaran kita, ketabahan kita. Itu semua untuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Semoga pandemi segera berlalu dan juga kita selalu teguh dan patuh dan juga kita meninggikan imun terus, kita ketemu, kita ketawa dan sebagainya. Semua rezeki bisa dicari, pertemanan perlu kita hayati, ya kan? Semua rezeki bisa dicari, pertemanan kita hayati bersama, kita selami bersama, kita bergotong royong supaya kita lebih kuat, supaya bisa bantu-bantu untuk menopang kehidupan yang terus kita alami dalam waktu-waktu ini. Monggo kita bareng-bareng semuanya bersyukur pada Allah. Kita biasa bersyukur, berdoa, dan berusaha. Bersyukur, berdoa, berusaha. Jangan merasakan puas diri. Jangan akan merasa aku puas. Kalau ada kita mau merasa puas, jadi kita malas untuk menghadapi ke depannya. Ke depan kita ada apa, ayo kita lalu, ayo kita lewati. Jangan melihat belakang terus nanti kita bayang-bayangan kita sendiri gitu. Usah itu, jadi monggo kita malam ini pas ini momennya, jadi teman-teman anak-anak muda semua untuk berkolaborasi untuk mengkaitkan perekonomian, pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Surakarta nasional. Itu yang kami harapkan. Semoga nanti pertemuan ini berlanjut terus dan untuk mengisi apa dan perlu ada terus kolaborasi supaya semua biaya berjalan bersama-sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gareng. Memang salah satu yang bikin kita semangat itu selalu terhubung dengan teman-teman semua dengan berbagai macam keadaan. Kalau bisa sharing itu bisa meningkatkan semangat dan ada solusi dari teman yang kita ajak sharing. Salah satunya malam ini media yang pas sekali untuk kita bisa berkomunikasi terus, tidak lepas komunikasi dan bisa saling mencoba untuk selalu berkolaborasi dengan apa yang jadi usaha teman-teman semua. Oke, malam ini yang nanti akan kita mulai pertama mungkin dari Mas Arizal. Mas Arizal ini setiap hari masih goes, Mas? Hampir. Jadi pas sekali Mas Arizal ini sholat. Sebanter-banter loh Mas Edi lagi sholat. Ya, jangan ganggu Mas Wedi. Mas Arizal, kita minta untuk dibagi gimana caranya ini biar tetap happy, terus tetap sehat. Itu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan supaya tidak berlarut-larut, keadaan kok rampung-rampung. Nanti setiap hari kita berharap PPKM segera berakhir, ternyata masih diperpanjang. Nah, itu mungkin kita perlu kiat-kiat nanti. Yang pertama dari Mas Arizal dulu. Monggo Mas Arizal, silahkan Mas. Ya, terima kasih untuk hostnya Augie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat
Salam sehat untuk keluarga besar Kadin Solo. Ya, Pak Tum, terus Pak Jundi, Pak Ugi, Pak Abdullah, Om Arjun, Pak David, Pak Farid Sunarto, Bu Uma, Pak Gage, terus Pak Eko Suryono dan teman-teman lainnya yang nggak kelihatan di HP. Jadi ini. Jadi langsung saja untuk apa namanya kita menjaga kebugaran itu pada prinsipnya yang terutama adalah pola makan ya. Jadi kalau kita menerapkan pola makan sehat, ya paling tidak ya sehari kita bisa menerapkan makan 3 kali sehari, sehari 3 kali aja. Itu udah menurut saya sudah bentuk basic dulu untuk apa namanya ketahanan stamina kita. Nah selanjutnya dari ketiga itu bisa menerapkan lebih ke apa namanya lebih ke spesifik lagi, dalam arti makanan atau ditambah lagi dengan vitamin boleh, yang mengandung unsur vitamin C, terutama vitamin C untuk meningkatkan imun ya. Vitamin C itu bisa kita dapat dari buah-buahan, jeruk, stroberi dan lain-lain, ataupun vitamin B6 dari ayam, ikan dan lain-lain, daging-dagingan, atau vitamin E dari kacang-kacangan dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita menerapkan dari pola makan yang sehat, pola makan kita kembalikan ke tubuh juga. Jangan jadi hal makan yang kira tidak ada hanya dibuat tiduran atau tidak untuk badan kita nggak dibuat gerak sama sekali. Jadi memang harus diimbangi dengan berolahraga. Mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini, olahraga itu bisa dilakukan di mana aja. Jadi bisa di rumah ataupun sebisa mungkin kalau di outdoor itu seperti goes oke, tapi jangan terlalu berkerumun, menghindari keramaian. Terus terang kalau dari saya secara olahraga ini ada partner saya di sini, Mas Tito. Itu juga atlet goes juga. Kemudian dari segi ini olahraga ini sangat pentingnya dalam arti kita harus meniatkan, karena kalau olahraga hanya wacana itu juga nggak akan terlaksana. Jadi olahraga ini Bapak Erik Bu. Jadi secara fisik memang olahraga ini sangat mempengaruhi saya bilang selain dari makanan dan vitamin, olahraga juga akan sangat supporting untuk peningkatan imun. Mungkin tadi selain makanan minuman ini juga perlu tambahan-tambahan seperti tadi kayak mungkin untuk mengkonsumsi kayak madunya AA Jundi ini juga sangat baik itu untuk menambah efektivitas untuk kekuatan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Sama jangan lupa ada lagi poin penting adalah kita mengkonsumsi air putih. Nah, kelihatan sepele. Tapi air putih ini justru sangat-sangat karena kan tubuh kita jangan sampai dehidrasi ya, karena air putih ini adalah benar-benar sumber untuk keseluruhan. Jadi baik tadi untuk mensupport dari segi dari pola makan kita, dari segi olahraga kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita benar-benar menerapkan pola tidur yang cukup, dalam arti takaran tidur yang cukup itu mungkin kembali ke individu masing-masing ya, walaupun pada umumnya
8 jam itu adalah ukuran yang cukup. Tapi ada juga pada orang tertentu tidur 4 jam aja baginya sudah cukup dan sudah cukup fit. Jadi memang itu kembali ke kondisi tubuh masing-masing ya, yang mungkin kebiasaan juga untuk pola tidur itu dibuat ya apa ya, mungkin kalau yang terbiasa kalau pagi untuk itunya olahraga, dia jam misalkan kayak saya sendiri lah, saya terapkan dulu memang sebelum pandemi itu tidur saya sekitar jam-jam inilah, jam-jam 12 ke atas. Kemudian setelah adanya pandemi ini dan saya malah berolahraga pagi, karena sebelumnya saya paling jarang memang olahraga setelah subuh, itu paling jarang. Saya biasanya nge-gym itu sore hari. Ini sedikit share untuk pengalaman saya pribadi. Kemudian setelah dengan adanya pandemi ini terus kita bersepeda, itu pola hidup saya jadi berubah semua. Pagi olahraga, jadi habis subuh jam 5, setengah 6 goes sama Mas Tito, terus kemudian setelah goes itu kita sarapan. Nah itu tadi saya bilang, olahraga, suplai makanan untuk kesehatan tubuh kita, diimbangi dengan air putih yang banyak, kemudian apa namanya, nah dengan secara otomatis pola tidur itu akan berubah. Yang biasanya saya jam 12 ke atas baru bisa tidur, ini jam 9 atau jam 8 aja udah ngantuk. Jadi itu memang benar-benar merubah siklus kehidupan saya ya, dalam arti biasanya bangun jam berapa, terus tidur lagi, dan ini sekarang bangun jam pagi nggak bisa tidur lagi, tapi melakukan olahraga, kemudian bisa tidur cepat. Mungkin sedikit sharing dari saya itu aja sih. Nanti kita akan komunikasi 2 arah aja biar sama-sama enak, nggak apa namanya, ada ide-ide yang lain. Monggo dilanjut Pak Ugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau olahraganya banyak, nanti otomatis tidurnya juga semakin sore ya. 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 Tapi itu sudah Mas Wedi itu sudah nurut jenengan loh, itu sudah mapan loh sekarang. Lihat itu. Mas Tova, selamat datang. Sehat. Mas Erik itu, Mas Erik. Oh, Mas Erik. Hei, selamat datang. Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Tova sehat? Pengestu nih, udah. Bagus. Ben ono lho Mas aku. Oke. Niki Thailand, geng Thailand udah. Woi, mantap. Bukan Afgan. Senggo terapi lah diketoke. Lain gitu. Tahun numpak kapal pesiar. Ada yang belum loh. Oh lah iya, akeh sing ngurus. Iya, karena sibuk. Tahun depan selesai naik pesiar lagi wae. Siap Bapak, ditunggu. Wah, sangat Tahu loh aku ya. Assalamualaikum. Halo Mas Eko. Bapak Eko Suratno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Eko. Mas Uki, Mas Rizal, Mas Karna, Pak Ketua, kalian, Mbak Kris, dan teman-teman, salam untuk semuanya. Agak berisi sekarang Mas Eko. Saya setuju dengan adanya tadi usulan dari Mas Rizal, ya, karena ini harus banyak olahraga selama pandemi ini. Betul. Terutama tiap hari olahraga, sepedaan juga. Tiap hari olahraga. Nah, ini monggo Pak Ketua. Jadi tidak perlu banyak-banyak, monggo diatur kapan kok Kadin itu diadakan tugas lagi. Monggo. Siap. Saya setuju. Saya setiap hari juga jalan dari sampai ke Baturan, sampai ke Arana. Saya sering ketemu Pak Eko itu. Kita gue. Nah, Bang, ini berbagi pengalaman ya, Mas Rizal ya. Tadi Mas Rizal menyinggung masalah air putih. Saya setiap pagi itu minumnya air putih hangat. Yang kedua,
kita selalu ini untuk berbagi, selalu ini makan bawang putih. Bawang putih, bawang putih. Ya, Bawang lanang. setiap hari. Bawang lanang, bawang Bawang lanang. lanang, betul, Pak Ya, Ketua. ya, ya. Nah, Hmm. ini selain minum air putih hangat, kita selalu minum bawang lanang, dan kedua kita juga selalu makan buah. Setelah itu kita Itu gimana, baru Pak? olahraga. Nah, ini kan, halo malam Mas Sofa, Halo, Assalamualaikum. kasihan ya. Ya. Nah, ini teman-teman kapan untuk bisa diatur untuk olahraga lagi supaya kita sudah kangen. Orang panas. Ya, Nah, ini kan Pak Ketua tuh setiap hari olahraga. Cuman olahraganya kadang-kadang kita tahu-tahu wah rombongan banyak banget. Nah, ini untuk Kadin kapan ini diadain? Ya, terus Saya- kerumunannya saya- nanti gimana, Pak? Yang penting kita sesuai dengan prokes ya. Itu Mas Sugi. Siap. Untuk usulan dari teman-teman supaya kita tuh lama nggak ketemu. Nah, kita paling nggak Dan kita kumpul bareng orang 100 lebih, nggak oh, boleh jangan, nanti. jangan. Yang suka gowes saja, yang suka olahraga. Ya, yang olahraga aja. Paling nanti juga terseleksi sendiri, Bapak. Nanti Betul. iya. paling 20 orang gitu. Ya, saya kira kalau itu Boleh, nggak apa-apa. ya setiap seminggu sekali lah, setiap hari apa, monggo Pak Ketua, Jin. Nggak usah seminggu sekali, 2 minggu sekali, lancar sapi. Nah, Ini kan untuk Kadin, kalau kita setiap hari. Iya. Karena sekarang kita masih dalam suasana PPKM, jadi mungkin sendiri-sendiri aja nanti bisa ketemu di jalan. betul. Teman di Iya. jalan ya. Tadi dari Mas Rizal kurang lebih memang apa yang harus kita lakukan untuk menjaga stamina itu memang paling utama ya tidur cukup, minum banyak air putih, kemudian hati harus senang, itu tadi mungkin lupa ya. Hati harus senang itu yang agak susah, ini agak kompleks ini. Kalau kalau waktunya kerja terus teman-teman ngajak goes gitu, nanti kan jadi hatinya kurang senang, soalnya pas goes pikirannya kerja. Pas kerja pikirannya ya goes. Nah, mungkin malam ini ada dari Saya ada tips biar Ya, hati senang. mana Mas Gagi? Caranya saya ngrungokke percil, ngrungokke cak lontrong, ngrungokke itu sambil kerja Iya. itu karo ngekek-ngekek. Oke, anu Cipto Nugroho ya. Nah, Iya. Cipto Nugroho itu. Om Gagi kok ya rungokne percil bareng iki kaya umure kaya wis sepuh. Wah iya toh. Oh, percil sih nono Banyumasan Percil sih. ya. Ini banyak yang belum tahu ini makanya. Paling belum tahu percil, belum kenal percil. Percil karo Yudo. Iya. Kita sebenarnya punya Yudo loh, Pak Yudo Purwanto. Sindene Tatin. Sindene Tatin. Di sini ada Om Gagi Karo- bisa cukup menghibur kok. Ada Om Karo- Gagi sama Om Libur Topan. sekali itu Seno Nugroho itu semalam sepanjang malam. Iya. karo Alaso. Sakit itu saya semalam sama dia itu. Iya. Nggih. Jadi Ya. apa yang disampaikan oleh Mas Rizal itu memang idealnya seperti itu, tapi pasti tidak bisa teman-teman untuk bisa mencapai ideal setiap hari untuk bisa olahraga karena ada satu dan lain hal, karena ritme kerja yang berbeda. Nah, mungkin ada perlu diimbangi dari sisi spiritual, karena untuk mencapai ketenangan, kemudian untuk mencapai meningkatkan energi yang selalu positif apapun keadaannya, mungkin dari sisi spiritual ada beberapa kiat yang mungkin bisa kita lakukan, misalnya dari yang sudah tidur jam 9 tadi mungkin bisa bangun di sepertiga malam akhir untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Mungkin itu juga salah satu faktor untuk bisa membuat tenang menghadapi segala keadaan, kesulitan, pikirannya yang negatif jadi terbuang. Jadi mungkin dari sisi spiritual itu bisa disampaikan kiat-kiatnya itu gimana sih biar bisa
pagi itu pikiran fresh, mau kerja itu semangat. Itu kira-kira bagaimana itu Mas Pak Ustadz Jundi Soekarna, kami mohon untuk memberikan pencerahannya. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ketua, Bapak Gareng. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Mas. Bapak Abdullah, Eko, Mas Bambang Gage, Pak Mantung Farid, Pak Umah, Pak, makasih. Pak Abdullah, Sehat, Pak. dan Pak David serta rekan-rekan semuanya. Perkenankanlah saya melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan kita Mas Arizal. Untuk itu izinkan saya, Mas Rizal sudah menyampaikan berkenaan dengan pola makan, cukup istirahat, olahraga, dan pola pikir. Maka perkenankanlah saya melengkapinya berkenaan dengan pola pikir. Di sana ada senang, kemudian optimis. Dan salah satu faktor yang membuat senang para pengurus dan anggota Kadin adalah apabila bisnisnya itu sustainable dan growing. Sebagaimana telah para pakar menyampaikan bahwa bisnis itu bagaikan kehidupan ikan, yang di sana menurut liputan Kompas 60% bisnis kecil dan menengah itu tutup pada tahun ketiga. Begitu pula ikan itu, mereka akan banyak yang mati pada usia-usia muda. Maka patut sekali untuk masing-masing kita, atau mungkin seperti Mas Gage punya kuci, orang-orang yang di coach, itu agar teman-teman yang pada bisnis usia-usia muda untuk betul-betul lebih kerja keras, kerja cerdas, dan di sana perlu untuk menjadi perhatian kita pada UMKM itu ketika menuju pada sustainable atau korporasi misalnya, maka di sana ada tikungan tajam yang mesti harus patut untuk menjadi perhatian masing-masing pelaku usaha. Maka perlu kiranya mengerti dan merasakan beberapa hal untuk menjadi catatan penting dan perhatian kita. Yang pertama adalah berkenaan dengan increasing capability. Jadi orang mengatakan 3 atau 5 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun model bisnis itu akan compang-camping tatkala mereka pada usia-usia yang belum mapan atau belum matang seperti itu. Maka apa yang dilakukan agar bisnisnya betul-betul sustainable dan growing, agar kita bahagia, agar kita bugar adanya, maka di sana perlunya kita meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kapabilitas. Kemudian yang kedua adalah exploring network. Itu sangat-sangat penting sekali, dan alhamdulillah Bapak Gareng dan Pak Eko, Pak Abdullah, dan teman-teman yang lain betul-betul membimbing adik-adik di bawahnya untuk betul-betul memperhatikan perkara yang kedua ini, pentingnya networking. Kemudian yang ketiga adalah harnessing resource, yaitu mengoptimalkan sumber daya. Adapun berkenaan dengan peningkatan kapabilitas dan kompetensi, maka di sana ada beberapa hal yang mesti harus dilakukan, walaupun dirasa bahwa kita itu bisa dan mampu, tetapi patut kiranya tetap kata Tung Desem Waringin, investasi yang paling baik adalah investasi
leher ke atas. Maka di sini ada workshop, ada buku, dan dengan para pakar yang arahnya adalah kita menimba ilmu agar kapasitas kita, agar kompetensi kita bisa meningkat menjadi lebih baik. Berkenaan dengan exploitation network, pentingnya networking, di situ seperti yang kita lakukan, mengikuti organisasi, baik Kadin, HIPMI, Tangan di Atas, KPMI, Forum UMKM Surakarta, dan sebagainya. Komunitas-komunitas itu, kemudian juga membangun sosmed, patut kiranya untuk semuanya berjalan berbarengan, yaitu dengan model paralel, sehingga betul-betul networking kita kuat, sehingga saling menopang, saling membantu, dan saling mendukung. Harapan kita betul-betul bisnis kita tidak sendirian, tetapi bisnis kita adalah bisnis jama'i. Kemudian terakhir adalah harnessing resources. Ini penting sekali agar bisnis kita sustainable. Dari bentuk organisasi ini dimatangkan, kemudian pendelegasian. Jadi kalau mereka, para guru-guru kita mengatakan bahwa kowe nek pengen cepet sukses, cepatlah malas. Kadang-kadang kata-kata itu menjadi bumerang tatkala tidak diterjemahkan pada real atau posisinya. Arah dari pendelegasian ini atau cepat malas itu adalah agar kita bisa meng-create model bisnis yang lain. Tetapi perlu kiranya nanti juga ada sebuah kata-kata emas, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Ini ada dua kata Mardigu ini, ada momentum dan leverage. Tetapi versi dari Tung Desem Waringin ciptakan kesiapan, yaitu momentum ini. Leverage adalah kaitannya dengan ciptakan kemampuan. Maka ada dua, mesti harus betul-betul kita perhatikan. Hari ini kita harus kerja keras, kaitannya dengan tidak malas untuk banyak belajar. Apapun yang kita bisa belajar, maka ketika momentumnya datang, karena kita sudah punya leverage, kita punya kesiapan, maka kesuksesan itu akan datang pada waktunya. Mungkin itu stressing yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada dua hal yang menarik, tetapi nampaknya waktu yang membatasi. Saya cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan next akan bisa kita sharing kembali. Monggo, terima kasih Mas Uki, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Jundi, luar biasa sekali yang tadi disampaikan Mas Jundi, yang Mas Jundi bilang sedikit itu memang sebetulnya dasar-dasar yang kita harus punya semua untuk meningkatkan apa yang terkait dengan profesi dan pekerjaan kita. Jadi memang pengusaha yang baik katanya harus bisa memanfaatkan momentum, karena momentum itu datangnya tidak lama. Dan untuk bisa memanfaatkan momentum itu memang harus didukung dengan kesiapan kita. Jadi pas momentumnya datang kita sudah selalu siap. Ibaratnya kalau senjata itu sudah selalu terkokang, kapan harus ditembakkan itu harus pada saat yang tepat. Nah itu biasanya juga diasah dengan pengalaman sampai menjadi insting untuk bisa melihat ada momentum yang pas kita untuk bergerak harus bagaimana, menyiapkan strateginya dan kesiapan untuk kemampuan yang kita punya. Kemudian ada juga yang tadi dikatakan untuk
networking yang sekarang kita ini sudah insya Allah sudah punyai. Cuman mungkin apa yang kita alami sekian lama kita berorganisasi, biasanya menurut saya pribadi itu kalau kita ngumpul itu justru jarang yang bisa bisnis matching di antara teman-teman satu organisasi. Biasanya yang dibahas malah hal-hal yang lain, yang seneng-seneng, yang apa. Mungkin nanti bisa mungkin nanti bisa di antara teman-teman itu nanti bisa saling menginfokan apa yang jadi pekerjaannya dan menawarkan di sesama teman sendiri dulu apa yang dipunya, untuk siapa tahu nanti dengan saling mengelarisi dagangan atau jasa dari teman-teman sendiri itu nanti ekonomi paling tidak dalam organisasi kita juga akan terus bergerak dan tumbuh. Yang mungkin baru selesai Mbak Uma tuh biar bicara Mbak Uma. Nah, kemudian ada Mbak Umiatun. Nurul Sugeng Dalu, Om Ayo. tadi sudah ketemu. Pak Joko Sutrisno, luar biasa backgroundnya. Salam sehat Mas Eko semua. Suratno. Amin. Makasih Mas Ugi. Telat gabung Mas Ugi. Baru Ye. pulang. Siap, salam sehat semua. Ya, Mbak Malam Uma, Jumatan nggak apa-apa. Malam Jumatan. Iya Bapak. gimana Mbak Uma? bisnisnya Ayo. masa pandemi ini seperti apa? Jenengan kan pasti entah sedikit entah banyak pasti ada ekses dari adanya pandemi ini, pasti ada kiat-kiat. Malam ini sebetulnya lebih ke gimana sih cara meningkatkan imun dan menjaga kebugaran, stamina, otomatis menjaga mood positif selalu menyertai kita. Mbak Uma, mungkin ada yang bisa di-share ke teman-teman. Kondisi seperti ini sih selalu kita berpikiran positif saja, karena segala sesuatu itu Allah pasti akan memberikan yang terbaik kok. Dan yang saya dalam hidup ini justru malah kami bisa membeli sesuatu semuanya apa yang itu dalam kondisi terjepit, biasanya seperti itu. Nggak punya uang malah bisa beli mobil, nggak punya uang malah tambah kantor, nggak punya uang malah bisa umroh, nggak punya uang malah bisa semuanya dalam kondisi benar-benar terjepit, terhimpit, itu biasanya malah mendapatkan tambahan, karena disitulah pasti kan sudah di dalam juga Allah berfirman bahwa pasti semua itu ada ujian karena untuk melatih kesabaran. Nah, kesabaran ini memang manusia tuh memang harus dikasih ujian. Karena kalau tidak dikasih ujian pasti ya akan terlena, akan tidak semakin mendekatkan kepada Allah. Endingnya merasa ini loh aku bisa sendiri tanpa Allah, tanpa Tuhan. Pasti kita tuh tidak bisa kita bisa semuanya kok gitu. Padahal kita yakini kita jalan satu jengkal, kalau kita tidak atas izin Allah pasti tidak bisa. Itu luar biasa Pak. Jadi Luar biasa. kalau saya prinsipnya positif saja, dan yang pasti lakukan yang terbaik, terus berinovasi, dan pasti rezeki itu mesti akan mengalir terus kok, seperti itu. Jadi ya lakukan dan bahkan pasti kalau kita bicara kondisi tadi seperti Mas Rizal, Pak Ustadz Judi, ya mereka sudah luar biasa memang di hati. Jadi kalau saya merasakan dengan COVID sekarang, saya tidak merasakan itu seperti COVID, saya merasakan seperti biasa saja, sehingga mindset kita enjoy, mindset kita senang, mindset kita tidak ada masalah, begitu. Katakanlah kemarin saya terkena Mas, itu saya dengan suami biasa, mungkin stres karena namanya orang terkena itu nggak bisa bau, nggak bisa merasakan begitu kan. Itu wah kalau berarti Mbak Uma alumnusku Mbak. Sama-sama. Pak. Iya. Alumni semuanya nih. Alumnus lulusan Mbak. Iya alumni. Lulusan COVID. Lulusan COVID. Iya, lulusan COVID. Nah,
di sini artinya saat seperti itu memang shock pasti, dan kita nggak bisa, tapi kita enjoy. Maksudnya kebetulan saya juga salah satu terkait dengan Hotpot Herbal juga Haji Jogol. Jadi sudah kita santai, kita tahu treatmentnya, kita tahu seperti apa kita harus lakukan, begitu ya udah. Staff saya kena, segala macam saya kena, saya enjoy aja. Jadi yang penting mereka juga WFH, mereka kerja. Jadi kita memberikan support positif. Endingnya ya udah akan lolos gitu Pak dengan kondisi ini. Karena saya yakin pasti di dunia ini semua akan merasakan itu kok. Nggak ada yang enggak. Karena namanya virus itu di udara itu semua udara ya dihirup oleh manusia gitu, nggak pilih kasih gitu kan. Intinya kita harus yaudah happy saja. Nah, Nyon Sewu terkait dengan katakan Nyon Sewu ada yang sampai takut kematian atau apalah. Untuk menuju kematian ini kan berarti kita harus memperbanyak ibadah kan. Juga kita harus memperbanyak juga untuk tali silaturahim. Jadi kalau bagi saya fine saja, justru dengan orang terdekat kita happy, lakukan yang terbaik, seneng gitu aja udah. Pokoknya seperti itu aja Mas Uki. Luar biasa ini Mbak Uma. Endingnya santai. Jadi pikiran kita, yang penting pikiran kita. Karena kalau pikiran kita sudah parno banget, otomatis ya udah ketemu orang tuh seolah waduh ini nanti jangan-jangan nih, gitu. Jangan-jangan nih kayak gitu. Nah akhirnya sebenarnya tidak ada masalah karena pikiran kita sendiri akhirnya menjadi masalah gitu, seperti itu. Jadi bawah sadar kita, karena memang untuk masuk bawah sadar itu kan jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan akan menjadi habit, karakter. Nah itu kita lakukan seperti itu karena ini sampai kapanpun tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Jadi kita ya menyesuaikan saja. Seperti itu sih. Itu. Jadi saya seperti itu Mas. Nah, alhamdulillah dengan seperti itu kita lakukan eksekusi dengan pekerjaan kita itu ya santai. Mau dengan karyawan dan dengan semuanya, alhamdulillah jalan begitu. Dan bahkan ya bersyukur kita masih bisa bertahan dengan kondisi sekarang dan bahkan saya yakin akan bisa lebih baik seperti itu. Terima kasih Mbak Uma. Jadi memang tambahin Mbak Uma, tak tambahin ya. Bapak. Iya Pak. Apalagi satu lagi kalau kita sebagai ibu-ibu seperti saya dan ibu-ibu yang lain, kita menjadi guru untuk anak-anak kita tuh luar biasa Pak. Strength yang tidak mudah, dari pikiran dan semuanya. Saya anak 4 ya. 4 sekolah semua. Tambah 1. Itu sekolah semua, baik dari yang SD kelas 4, kelas dari TK besar, terus ada yang playgroup kecil, belum lagi ziyadah itu tambahan untuk agama, menghafalkan tambahan setiap hari itu 10 baris, dan itu konsekuensi yang luar biasa. Seperti ini saya juga masih banyak ini tugas-tugas anak-anak gitu, jadi luar biasa. Pokoknya multitasking Mbak Uma. Semuanya dengan lancar gitu. Jadi harus strong. The power of emak-emak ini. Iya. Ya. Kereng. Itu Mas Uki. Ya, tambahin Mbak Uma. Kereng mau nambahin dulu. Tak tambahin dan lengkap Mbak Uma. Mbak Uma kan asalnya dari desa, juga sama saya juga dari desa, ya Mbak. Berada di negara. Mbak Uma kan saya dari desa kan, saya juga dari desa. Di bawah. Oh ya. Ilmu yang dikasih tahu orang tua dulu mesti penitenono orang, nanti ilmunya titen, nanti Mbak, ya Mbak. Ilmu titen itu kita harus diperhatikan apa yang dulu peniteno seperti ini. Nah, corona itu sebenarnya lebih berat, lebih ringan daripada kolera zaman dulu. Iya. Tahun mana tuh ada kolera waktu itu? Kolera saya masih umur berapa ya? Format 5 tahun ya. Ini nuwun denganipun ditunggu. Amin. Berkah dalam teman-teman lagi berbicara masalah gimana sih kiat-kiat menghadapi pandemi, termasuk selalu menjaga stamina, kebugaran, supaya produktivitas kita itu tidak menurun bahkan bisa meningkat. Begitu Bapak Ngartono. Oke, tak sharing sedikit. Monggo. Pertama,
pandemi ini tadi seperti Mbak Maton sampaikan tidak ada yang tidak terdampak. Walaupun ada sebagian usaha yang memang justru naik karena saya ketemu beberapa teman-teman, ada yang mereka justru banyak mendapatkan berkah karena memang usahanya pas dibutuhkan pada saat ini, contohnya vitamin, kemudian alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Baliho mboten. Ye, semuanya lah pokoknya yang berkaitan dengan. Nah, pokoknya banyak sekali yang tetap keberkahan, tapi secara umum memang semua terdampak. Justru ini yang membuat iman kita, membuat semangat kita tidak boleh ngelokro. Kita terus termotivasi, tetap semangat, karena tidak ada badai yang tidak berlalu. Betul. Semua pasti yang terjadi menurut saya itu Gusti memang mengizinkan terjadi. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi apa yang terjadi saat ini pasti Gusti punya rencana yang indah, punya rencana tertentu bagi kita semua. Saatnya kita mungkin juga introspeksi. Kalau yang sudah semuanya baik, saya yakin teman-teman Kadin bagaimana kita berbuat lebih baik, lebih bijak. Ya, ini mungkin satu hal yang perlu kita tambahkan pada saat-saat begini. Kalau masalah keadaan tetap sehat, bugar, saya pikir juga yang jadi penyintas pun, yang jadi alumni pun juga bukan kebetulan. Mungkin juga Tuhan punya pesan supaya kita, karena setelah jadi alumni, yakin saya antibodinya akan meningkat. Pasti lebih aman untuk kedepannya. Ini yang saya sampaikan bahwa ini juga dari Gusti sudah punya rencana. Karena menurut saya obat COVID ini kan belum ada kalau kita baca di mana-mana. Obatnya ya hanya yang diberikan Gusti kepada diri kita, yaitu antibodi. Selama antibodi kita kuat, apalagi bagi para alumni ini pasti sangat-sangat di atas 250. Saya yakin karena banyak yang donor itu kalau di screening pasti di atas 250. Nah, tentunya antibodi inilah yang melawan. Kalau kita lihat obat yang dipakai saat ini, misalnya plasma konvalesen, itu juga antibodi di mana tentaranya sudah pernah menang melawan COVID dan cukup tinggi, pasukannya jumlahnya maupun senjatanya. Kemudian obat-obat seperti Gamaras, Gamonek, Previgen yang sering diberikan kepada pasien COVID itu juga semua antibodi buatan pabrik yang biasanya diberikan pada penderita kanker karena untuk meningkatkan antibodi. Jadi rasanya memang belum ada obat yang betul-betul bisa membunuh virus COVID-19. Tapi kalau antibodi kita kuat, tentunya dengan makan yang sehat, tidur yang cukup, terus kemudian pikiran nomor satu. Kalau kita selalu bahagia, selalu tadi yang Mbak Umatun sampaikan bahwa walaupun harus ngajari 4 anak, harus kita semua pasti punya problem masing-masing. Tidak ada orang hidup ini yang nyaman-nyaman. Yang paling enak itu kan nyawang orang lain. Tapi kalau menjalani, kita kepengen jadi orang lain pasti tidak lebih nyaman. Tapi yang penting bagaimana kita bisa manage pikiran kita untuk bisa selalu happy. Karena saya juga belajar terus sampai sekarang, bahkan waktu masih pertama di PMS itu tiap hari perutnya kembung. Kalau ada event jualan tiket tidak laku, kembung. Terus tak pikir-pikir lah, saya kembung ya tidak ada, tiketnya nggak jadi laku. Jadi saya sekarang mulai belajar bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan itu kita harus belajar dari situ agar ke depan tidak mengalami hal seperti itu. Tapi kalau hanya dibuat stres, dibuat kembung, toh tidak akan mendapatkan solusi. Tidak akan terus tiketnya sesuk laris atau sesuatu dagangannya jadi laku. Tapi yang penting kalau kita mau belajar, oh berarti aku dodole salah. Oh berarti kulaanku sing kurang pas. Atau mungkin saatnya tidak jualan seperti ini. Nah itu membuat kita tentunya semakin ke depan semakin banyak belajar. Akhirnya kita tidak perlu stres menghadapi sesuatu, tapi mencari solusi agar bisa terselesaikan. Dan inilah menurut saya yang meningkatkan antibodi, sehingga kalau ada virus belum sempat berkembang, sudah dimakan antibodi. Kalau tidak salah mungkin teman-teman yang di PMI dulu pernah mendengarkan Prof. Hartono waktu memberikan kuliah untuk wisuda teman-teman Akbara di Loji membawa sebuah video dari mikroskop atom yang langsung tidak aplikasi atau tidak dibuat, bagaimana antibodi ini selalu melawan bakteri atau virus yang masuk ke tubuh.
pada saat kita tidak stres, antibodi itu sangat giras, sangat energik, mengejar semua virus atau bakteri di tubuh kita dan semuanya dimakan. Seperti Pac-Man itu kan, saya melihat sendiri karena itu betul-betul terjadi pada darah yang dilihat dari mikroskop ultra. Kemudian pada saat kita stres, itu Prof. Hartono memberikan contoh yang stres, itu bakteri maupun virusnya yang giras. Antibodi kita itu malah meleler. Akhirnya kita yang dikejar-kejar dan dimakan. Nah itulah yang menjadikan kita terpapar kalau kena virus COVID-19. Jadi selain itu tentunya kita tidak boleh menantang kepada Gusti, tetap menjalankan prokes. Bahkan yang terakhir saya baca yang terakhir ini, kalau masker itu sebaiknya dipakai saat kita mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, tidak dibuka pada saat kecuali makan dan minum. Itu pun tidak boleh ngomong-ngomong. Kalau mau ngomong-ngomong ya pasang masker dulu, baru ngomong-ngomong pada saat makan. Itu yang paling penting, yang banyak menularkan yang saya baca dari beberapa berita yang di Singapura. Jadi kalau kita betul-betul ketat, penularan ini betul-betul bisa segera terus menurun, dan kita berharap segera Gusti ngampuni kita. Karena selama Gusti tidak ngampuni, ini contohnya Amerika yang katanya vaksinnya sudah ingin mencapai herd immunity, buktinya sudah 1.000 lagi terpapar. Jadi bakalan tidak akan selesai kalau kita tidak semuanya komitmen, gotong royong, tanggung jawab untuk tetap terus menjalankan prokes, dan yang penting pikiran kita dibuat bahagia. Karena kalau kita bisa sering melihat ke bawah, rasanya kita akan selalu bersyukur dan selalu lebih bahagia. Cendalu Pak Joko. Nggih. Anunipun vitaminipun apa Pak? Biar fit kita Pak. Menjenengan sepuh tapi tak vitalitasnya tinggi. Napa Pak vitaminnya yang jenengan? Kalau ngunjuk yang rutin vitamin C. Nama sepuh beda. Sampune saya yang rutin minum vitamin C, multivitamin, kalian vitamin D. Kemudian seminggu D5 napa pinten Pak? D5000. D5000 nggih. Kula ngunjuk saderengipun sampun mungkin sedoso tahun kepungkur, karena memang kebanyakan masyarakat Indonesia walaupun wonten negara tropis itu kalau dicek dengan lab jumlah vitamin D di dalam darah kita itu selalu kurang. Jadi saya memang waktu itu diberitahu karena ada diabetes, sebaiknya vitamin D-nya harus cukup lah. Makanya kalau ngunjuk niku sampun dangu sampun sedoso tahunan rutin. Nah, sakmenika kalau tambah pagi kalian sonten. Terus vitamin 2 kali C, ya Pak? Iya 2 kali vitamin C 1000, terus multivitamin menenjang, terus ditambah vitamin E seminggu kaping kalih. Karena vitamin E kan tidak bisa larut kalau kelebihan, jadi tidak boleh terlalu banyak. Kalau namung ngunjuk vitamin menika. Oh nggih, matur nuwun Pak, kula catet Pak, gen awet enom Pak. Nggih, amin amin. Awet sepuh sing pasti. Suwun Pak, suwun. Saya bidang seni pertunjukan PPKM tiarap semua. Bahkan SIPA yang sebenarnya mau dilangsungkan tanggal 9 sampai 11 September, dengan sangat terpaksa saya undur 1 bulan, jadi tanggal 7, 8, 9 Oktober. Wah, bareng Solo Grisil mah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, malah rame Mas Gareng. Ya, oke. Ya. Karena konsepnya konsep hybrid, hanya penontonnya kami sedikit saja, penontonnya di dalam mobil, dan di dalam lapangan itu hanya bisa menampung sekitar 60 mobil, jadi penonton hanya 150-an. Jadi drive-in, konsep penonton drive-in. Ya, itu untuk mencegah kerumunan yang seperti biasa SIPA banyak seperti sekali. Ceritanya zaman di Ancol. Ya, betul. Kita mulai seni pertunjukan dengan model baru, di dalam mobil aja nontonnya gitu. Di lokasi di mana Bunda? Lokasi di lapangan parkir Pura Mangkunegaran, Pamedan Mangkunegaran Mas Ugi, yang sudah siap lapangan parkirnya. Nggih Mas David, mohon dukungan semua teman-teman Kadin nggih.
Siap. Siap. Eh, Jadi, terima Matur kasih nuwun. Mbak Ira. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Monggo. Sehat selalu. Mungkin ada yang mau disampaikan ini dari Bapak Joko Sutrisno untuk yang mendekati akhir jam 9 ini. Monggo Bapak. Matur nuwun. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Pak Sugi ya. Kalau kita ada lompatan untuk sharing bisnis seperti ini sangat dibutuhkan ya. Seperti Mas Karno tadi luar biasa. Oh seperti itu toh. Saya jadi bisa menyerap ilmunya, bahkan kolaborasi ini kalau nggak kolab kan kolab gitu ya. Makanya saya sangat senang sekali mungkin kita ada bisnis yang bisa kita sharingkan. Hanya mengomentari sedikit yang disampaikan Mas Karno tadi betul adanya, jangan letakkan telur itu di keranjang yang sama. Atau yang disampaikan Pak Gareng tadi, betul sekali jangan punya usaha itu satu saja ya di Mas Karno itu. Tetapi yang perlu kita ingat-ingat bahwa UMKM itu gagal karena Kemuronggo punya usaha gonta-ganti atau bahkan lebih dari satu. Jadi menurut saya satu saja fokus, setelah besar baru yang lain. Nah, nanti bisa subsidi. Nah, fokus itu ya seperti Mas Sugi, membesarkan usaha itu dengan BCA strategi ya, membesarkan. Jadi yang masih ada kaitannya dulu, misalnya saya cuci mobil sebulan 2 juta ya biar 15 juta gimana, salon mobil, aksesoris mobil, bengkel mobil baru bisa. Tetapi kalau kita gesa-gesa bikin usaha yang lain bisa gagal. Maka satu tempat besarkan turunannya baru yang lain. Itu pengalaman saya gitu Mas. Jadi satu dulu besar baru yang lain. Terima kasih Mas Sugi. Pakat, terima kasih Bapak Joko. Itu kurang lebih seperti yang kemarin penjenengan sampaikan. Jadi memang kita harus fokus dulu untuk growing-nya dulu, baru nanti untuk kita ekspansi dan membuka usaha yang baru.